Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Ini di Ramadan sudah memasuki 10 hari ketiga nih. Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat menyambut Lailatul Qadar. Dan saya akan mengajak Anda ngobrol dengan praktisi hukum dan juga mantan anggota DPR, Dr. Ahmad Yani, dan kita akan bicara tentang Perpu. Bang Yani, sorry, ulangi. Wajahnya jangan lari-lari ke sana sini. Oh iya 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 Ya, iya iya iya. jadi harus fokus ke tulisan ditaruh di depan Kamera ya? aja. Tulisan di depan. Oke. Nanti soalnya Oke, jadi oke. ketika saya ngomong Bang Yani seolah-olah meninggalkan kamera. Oke, sip. Ulangi ya. Ya. Sudah siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap sehat, dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, kita sudah memasuki 10 hari ketiga nih. Luar biasa, pasti energi sudah mulai terkuras, tapi Anda, saya yakin sebagian besar menyambut dengan sangat cemas hadirnya Lailatul Qadar. Dan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan seorang praktisi hukum dan juga mantan anggota DPR, Dr. Ahmad Yani. Assalamualaikum, Bang Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan ngobrolin Perpu ya, soal yang sudah disetujui oleh DPR. Ini saya kira Anda memang paling otoritatif bicara. Satu, Anda mantan anggota DPR, jadi ngerti proses yang terjadi di DPR. Dan kedua, sekarang Anda jadi kuasa hukum untuk menggugat Perpu yang sudah menjadi undang-undang ini. Betul ya, Bang Yani ya? Ya, insya Allah, insya Allah. Iya, Bersama-sama dengan 9 tim kuasa hukum yang lainnya. oke. Nah, banyak orang yang sudah berbagai argumen sudah muncul di media massa, tapi saya pengen dengar dulu ceritanya dari Anda sebagai mantan anggota DPR, di mana kejanggalan dari pengesahan RUU ini menjadi undang-undang oleh DPR. Yang pertama tentu bukan pengesahannya lebih dulu yang janggal itu. Yaitu pemerintah mengeluarkan Perpu itu juga, itu yang lebih janggal. Ya kan? Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpu itu dalam rangka argumentasi yang dibangun untuk melawan COVID-19 atau melawan COVID-19. Nah, oleh karenanya pemerintah harus mengeluarkan instrumen hukum yang namanya Perpu tersebut. Nah, kalau kita lacak lebih dalam, sesungguhnya apakah pemerintah mengeluarkan instrumen hukum dalam hal ini Perpu itu sudah tepat, sudah benar, dan sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Karena kita bernegara, bermasyarakat, berbangsa, tentu ada koridornya. Karena kita menganut paham demokrasi yang konstitusional. Jadi seluruh tindak tanduk penyelenggara negara atau alat-alat kelengkapan negara, dia tidak boleh melampaui atau melewati atau menabrak dari konstitusi hukum dasar kita. Itu menjadi prinsip dasar betul dalam kita bernegara, baik itu penyelenggara negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dia taat dengan aturan yang ada. Nah, oleh karena itu, kami tentu menilai bahwa kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini memang faktual ada. Dan itu tidak hanya di Indonesia, dan itu sudah melanda seluruh dunia. Wabah pandemi ini kan sudah masuk ke seluruh dunia. Tidak ada satupun daerah atau negara yang lepas dari pandemi COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perangkat hukum yang disiapkan oleh pemerintah itu telah sesuai atau telah bersesuaian dengan kondisi yang ada? Kita melihat bahwa itulah menjadi persoalannya. Sesungguhnya kalau pemerintah mau memerangi atau menghadapi COVID-19 ini, adalah persoalannya norma-norma hukum ada atau aturan-aturan yang ada, protokol-protokol yang ada sudah ada, tidak perlu mengeluarkan yang namanya produk Perpu itu sendiri. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita juga punya undang-undang tentang wabah. Kita juga punya undang-undang tentang penyakit menular dan lain sebagainya. Nah, kalau pemerintah berargumentasi bahwa kita tidak mampu menggeser anggaran atau karena anggarannya belum dialokasi, dan juga kita sudah punya protokolnya, yaitu Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 27 Ayat 3, Ayat 4 dan 5 itu sudah menampung kalau pemerintah memang ingin menggeser, mengalokasikan, merealokasikan, merefusing anggaran yang memang belum dianggarkan karena anggarannya sudah berjalan, pandemi kan baru datang kemudian. Nah, oleh karenanya menurut kita tidak ada korelasinya, tidak ada urgensinya mengeluarkan yang namanya Perpu. Itu dari segi legal drafting, dari segi filosofi dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu. Yang kedua, kalau kita melihat konstitusi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu memang masih dimungkinkan secara teks yuridisnya. Ada pendekatan hukumnya masih memungkinkan dengan masa karena masih tercantum di dalam pasal 22. Walaupun saya sendiri berpandangan bahwa pasal 22 itu sudah kehilangan nilai-nilai filosofisnya, sudah kehilangan nilai-nilai sosiologisnya. Kenapa saya mengatakan sudah kehilangan nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai sosiologisnya? Karena pada waktu pasal ini dibuat oleh The Founding Father kita menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945, memang kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di Presiden. Dan oleh karenanya Presiden diberikan perangkat yang namanya Perpu. Andai dalam keadaan situasi yang gawat, darurat, atau ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden tidak mampu membuat produk undang-undang karena kekuasaannya ada di Presiden pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan itu. Karena mungkin DPR-nya lagi reses, maka Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang cepat, langkah-langkah yang progresif, maka dibuatlah yang namanya koridor hukum itu oleh The Founding Father, yaitu pasal 22. Itu artinya dari pendekatan filosofis, bahwa Presiden tidak boleh mengambil langkah apapun tanpa didasari oleh konstitusi. Oleh karenanya, para pendiri bangsa kita meletakkan pasal darurat itu di dalam konstitusi kita. Nah, akan tetapi setelah reformasi, bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu sudah tidak lagi di tangan Presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang itu sudah beralih dan bergeser, yaitu di tangan DPR. Maka pasal 20 ayat 1 menyatakan kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR dan dibahas bersama-sama dengan Presiden. Presiden hanya punya hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang, bukan berkuasa untuk menentukan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah institusi lembaga yang pada waktu itu belum ada yang namanya DPR, belum ada DPD. Institusinya ada DPR dan MPR. Tapi sejak reformasi, maka muncul lembaga baru. Apa lembaga baru? Itu namanya Dewan Perwakilan Daerah. Apa kekuasaan dan apa kewenangan DPD? DPD punya kekuasaan juga. Dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang yang APBN, maka wajib bagi DPR adalah memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat DPD, terutama menyangkut tentang pajak, ya kan, dan pendidikan, dana daerah dan lain sebagainya seperti itu. Maka DPR tidak boleh serta-merta sendiri, maka dia harus memperhatikan namanya pertimbangan sungguh-sungguh yang dikemukakan oleh lembaga negara yang namanya DPD, karena DPD adalah representasi daerah. Karena anggaran ini menyangkut juga nanti ada kepentingan daerah dan kepentingan lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada kehilangan konteks sosiologisnya, ada kehilangan konteks filosofisnya pada waktu itu, ada konteks kehilangan institusionalnya. Tak kalah pasal 22 itu masih melekat, tapi pasal 5 ayat 1 sudah digeser seperti itu. Nah, yang ini yang menurut saya dalam konteks kita bernegara tidak hanya melihat pasal itu secara tekstual, ya kan, tekstual, tetapi harus juga dimaknai secara konsep filosofinya maupun konsep sosiologisnya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa saya orang yang mengandung pandangan sebagaimana juga Profesor Bagirmanan, Profesor Susi dan lain sebagainya, termasuk Ibu Ida Farida, Maria Farida, ahli hukum perundang-undangan itu, bahwa tidak boleh pemerintah mengeluarkan Perpu sesukanya. Bahwa konteks Perpu itu dia tidak boleh menyangkau Undang-Undang Dasar atau melampaui Undang-Undang Dasar. Perpu tidak boleh juga menyangkau mengatur institusi atau lembaga-lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita melihat bahwa Perpu yang dikeluarkan ini melampaui semua. Nah, pertama juga masuk dalam kategori ahwal kegentingan yang memaksa.
Nah, memang kita tidak punya definisi yang definitif tentang apa yang dimaksud dengan ahwal kegentingan memaksa di Undang-Undang Dasar kita. Karena para pendiri bangsa kita itu ada lebih banyak menitik beratkan ada semangat penyelenggaraan negara. Karena the founding father pada waktu itu tidak berpikir bahwa di kemudian hari itu ada orang yang ingin menggunakan instrumen undang-undang atau hukum atau menyalahgunakan undang-undang dasar untuk melanggengkan kekuasaan atau untuk melakukan abuse of power. Itu tidak terpikir sama sekali oleh the founding father kita seperti itu dengan kondisi sekarang ini. Maka memang ada pasal seperti itu. Nah, jadi Bang Yandi kan dalam hal ini berarti kan harusnya sebagai ada check and balance, disitulah sebenarnya peran DPR, kan begitu kan? Iya, oleh karena itulah maka kalau tak kalah kita membagi negara modern atau negara kekuasaan itu terbagi, karena tidak boleh kekuasaan itu dikonsentrasikan pada satu tangan. Itu kekuasaan yang dikonsentrasi tangan itu ada kekuasaan raja yang tanpa kontrol, atau dalam definisi ilmu politik itu disebut dengan constitutional dictatorship seperti itu. Nah, itu nggak boleh, maka harus ada pembagian kewenangan kekuasaan itu, baik yang disebut dengan pembagian maupun dengan pemisahan kekuasaan, teori-teori itu seperti itu. Nah, kita menganut adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan ranah legislatif, ada kekuasaan ranah eksekutif, ada yudikatif, dan di Undang-Undang Dasar kita ada juga kekuasaan pemeriksa keuangan, itu disebut dengan BPK. Ya, nah, jadi karena itu tidak salah kalau kemudian publik menganggap sekarang ini DPR itu seperti bunuh diri, dalam kasar budak istana, begitu ya? Ya, betul. Jadi gini, Presiden sudah melanggar konstitusi, sumpah dan janjinya. Sumpah dan janji itu tak kalah diangkat, dia akan melaksanakan Undang-Undang Dasar dengan sungguh-sungguh dan seluruh-seluruhnya. Nah, oleh karena itu fungsi DPR lah untuk memberikan pengawasan. Ya, apakah Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah itu telah sesuai dengan amanat konstitusi atau tidak, maka DPR punya hak untuk mengontrol. Bahkan DPR dikasih lagi hak-hak yang lain, yaitu melakukan yang disebut dengan hak angket, sampai dengan hak untuk melakukan pemakzulan apabila pemerintah presiden dianggap telah melanggar sungguh-sungguh yang disebut sumpah dan janji tersebut. Nah, kembali kita pada konteks kita pada pagi hari ini, ya kan, masalah Perpu ini, maka Perpu ini tadi saya kemukakan syarat yang dikemukakan secara limitatif apa yang disebut equal kegentingan yang memaksa itu diatur oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sejak kita reformasi kan ada lembaga negara baru, satu diantaranya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini untuk menguji apakah produk perundang-undang, khususnya undang-undang, telah sesuai dengan konstitusi kita atau tidak. Baik yang dibuat oleh DPR yang bersama dengan Presiden. Nah, Mahkamah Konstitusi telah membuat koridor, boleh Presiden mengeluarkan Perpu, tapi dengan syarat yang sangat rigid dan limitatif. Apa syarat yang bersifat rigid dan limitatif itu? Yaitu harus dibatasi, karena tidak boleh nanti sekonyong-konyong Presiden bangun tidur dia keluarin Perpu. Ya kan, Presiden dapat bisikan dari entah mana dia keluarin Perpu, nggak bisa. Maka harus diberikan koridornya. Apa koridornya? Satu, bahwa terjadi kekosongan hukum. Ya. Atau hukum yang ada tidak memadai. Pertanyaan kita, dalam konteks COVID-19 ini, apa ada kekosongan hukum? Pertanyaannya itu, dan jawabannya tentu tidak. Seperti yang Anda tunjukkan tadi ya, argumen-argumen yang ada semua instrumen tersedia ya? Tersedia semua. Jadi tidak bisa. Yang kedua, apakah ada yang namanya hukum yang ada tidak memadai? Ini cukup memadai. Justru pemerintah menghindar protokol-protokol itu. Contohnya kayak undang-undang karantina wilayah, undang-undang karantina kesehatan. Dalam keadaan COVID ini, sebenarnya pemerintah bisa menggunakan karantina kesehatan. Sampai yang sekarang ini yang selalu diteriakan itu disebut lockdown atau karantina wilayah. Tapi pemerintah tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena di situ ada kewajiban. Kalau ada kewajiban, maka pemerintah melakukan itu kewajiban memberi makan minum rakyat, tidak hanya rakyat. Hewan ternak termasuk ikan koinya Mas Hersu di rumah. Dengan dia wajib pemerintah mengempani kalau masuk. Sebelum kita lanjut ke materi gugatan Anda ya, kita soroti dulu soal DPR tadi kan. Tadi kita udah menyampaikan bahwa Presiden ada intensi untuk melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Harusnya kan DPR sebagai lembaga lembaga legislatif melakukan kontrol. Nah, yang terjadi sekarang adalah justru curiga ada kong kali kong antara pemerintah dengan DPR. Coba Anda jelaskan sebagai anggota DPR nih prosesnya seperti apa?
seharusnya menurut common sense dan menurut akal sehat, DPR harusnya menolak Perpu ini. Kenapa dia harus menolak? Karena kewenangan DPR melalui Perpu ini dicabut kayak gitu. Ini tidak masuk akal kita. Ada orang yang mencabut kewenangan kita, kita setujui. Itu yang disebut orang bilang bunuh diri massal itu, yang Mas Yasin nulis, atau gol bunuh diri, itu seperti itu. Nah ini kan menjadi aneh. Kok ada yang namanya Perpu mencabut kekuasaan DPR? Apa kekuasaan DPR itu ada 3. Sekaligus yang fungsi pengawasannya akan hilang, fungsi legislasinya hilang, fungsi anggarannya hilang. Nah, dalam konteks anggaran ini menjadi tidak kalah pentingnya. Karena proses anggaran kita adalah, tadi saya kemukakan, harus mendapat pertimbangan dan persetujuan juga DPD, lembaga baru. Tapi yang kedua, prosesasinya periodisasi. Tidak boleh anggaran itu ditetapkan gelondongan 3 tahun ke depan, itu nggak boleh. Kenapa dia nggak boleh? Karena ini menyangkut pendapatan dan pengeluaran yang berimplikasi menjadi tanggung jawab rakyat. Jadi rakyat harus tahu. 1 rupiah pun pemasukan dan pengeluaran, itu rakyat wajib menyetujui. Contoh, kita kurang, maka negara harus punya utang. Maka harus dapat persetujuan rakyat. Nggak boleh pemerintah ugal-ugalan mau utang suka-sukanya. Itu kan nggak boleh seperti itu. Nah, tapi sayangnya DPR menyetujui. Nah, belum lagi kita lihat secara yang namanya prosedural dan secara protokol prosedural dan formalnya. Apakah DPR mengesahkan RU itu sudah memenuhi prosedural dan formalnya? Ini kita bicara masalah prosedural, belum substansinya seperti itu. Oke, coba proseduralnya dulu, Bung Yani. Nah, anggota kita masuk pengalaman Anda. Kalau saya ini kan berulang kali menolak Perpu, tidak hanya Perpu, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu zaman periode SBY itu, kita sebagai anggota punya kedaulatan penuh. Ya kan, contohnya adalah kalau DPR mengajukan Perpu, dulu ada Perpu masalah KPK, Perpu masalah MK dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, kalau Perpu itu diajukan, maka berlaku yang namanya pasal 22 huruf ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Pasal 22 ayat 2 itu menyatakan adalah Perpu yang telah disahkan atau dikeluarkan atau diterbitkan pemerintah wajib mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Nah, masa sidang berikutnya ya? Ya, itu jelas pasalnya, jelas teksnya jelas, ya kan, rumusannya jelas, tidak mungkin bisa ditafsirkan lain. Nah, pertanyaannya adalah kapan masa sidang berikutnya? Mari kita cek yang namanya kalender DPR. Nah, saya sudah dapat informasi yang jelas bahwa DPR itu masa sidang 3, dia masa sidang 1, masa sidang 2, masa sidang 3. Nah, masa sidang 3 itu dimulai tanggal, ya kan, itu adalah masa sidang itu dimulai tanggal 30 Maret sampai tanggal 12 Mei 2020. Itu masa sidang itu. Masa sidang. 30 Maret sampai 12 Mei. Perpu ini kan dikeluarkan tanggal 31 Maret. Ya. Artinya setelah DPR 1 hari. Ya. Setelah DPR masuk masa sidang 3 1 hari. Ya kan? Ya. Artinya masa sidang 3 dan itu diserahkan kepada DPR juga. Kita lihat itu awal Maret, awal April. Itu kan Sri Mulyani yang menyerahkan, diterima oleh pimpinan DPR. Nah, oleh karena itu mekanismenya seharusnya pimpinan DPR menerima itu, ya kan? Dan nanti surat-surat itu disampaikan melalui paripurna bahwa pimpinan DPR menerima surat dari Presiden khususnya masalah Perpu tertanggal sekian-sekian, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar, maka ini akan kita bahas pada masa sidang berikutnya. Kapan itu masa sidang berikutnya? Masa sidang berikutnya setelah reses. Kan reses itu 21 Mei. Ya. 12 Mei. Maka sekarang kan lagi reses nih. Ya. Baru masuk nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran itulah maka DPR baru membahas. Nah, bagaimana mekanismenya DPR membahas? Maka pertama langkah yang harus diambil ini prosedurnya. Pimpinan DPR rapat pimpinan dulu. Bahwa rapat pimpinan menyatakan bahwa kita menerima Perpu ini. Nah, oleh karena itu pimpinan DPR menjadwalkan atau mengagendakan rapat BAMUS namanya, Badan Musyawarah. Nah, rapat BAMUS itulah nanti akan memutuskan
apakah Perpu ini dibahas alat kelengkapan mana? Ataukah dia di badan atau di komisi? Nah, ini dilihat dari kontennya. Kalau kontennya menyangkut satu komisi, contohnya masalah hukum, biasanya itu diserahkan kepada Komisi 3. Ya. Kalau dia menyangkut peraturan perundang-undangan, maka diserahkan ke Balik. Kalau dia menyangkut masalah keuangan, bisa diserahkan ke Banggar atau Komisi 11. Nah, Perpu ini tidak hanya menyangkut satu bidang. Ya. Dia menyangkut berbagai macam bidang. Dan oleh karenanya, karena dia menyangkut berbagai bidang, biasanya dibuat pansus atau panja gabungan. Nah, ini kita tidak mendengar ini. Nah, sekonyong-konyong, ya kan sekonyong-konyong, kita tidak tahu mengetahui masa sidang kemarin yang tidak boleh disentuh. DPR nggak boleh juga menolak masa sidang kemarin, salah juga. Karena semangat betul DPR, ini hak kami dipenggal, hak kami diabut, kita tolak langsung sekarang, nggak bisa juga. Mekanismenya. Ya, karena jadi dia harus menunggu. Oke, jadi saya review dulu satu bahwa sekarang ini dari sisi masa sidang dia menyalahi prosedur karena prosedur pada sidang pada sidang yang saat ini bukan sidang berikutnya gitu ya. Jadi memang kesannya ada yang kejar tayang nih. Ya kejar tayang atau ada yang serangan kilat. Ada yang nyebutnya serangan kilat juga. Ya, serangan kilat yang mematikan. Ya, kemudian itu satu prosedur. Kedua dari sisi pengesahan juga. Bukan. Nah, ini menjadi persoalan lagi. Ya. Yaitu forum pengambil forum sahnya rapat satu tingkat, kedua forum sah pengambilnya keputusan. Secara aklamasi kemarin itu ya. Ya, oke, kita lihat forum rapat. Kan rapatnya kan dihadiri oleh beberapa anggota. Terus dihadiri melalui anggota melalui Zoom. Saya lihat memang sudah ada perubahan tata tertib. Dengan COVID ini, maka tertib boleh rapat itu melalui Zoom. Boleh itu. Nah, karena itu sudah disahkan, maka itu berlaku. Oke. Forum rapat sah. Pertanyaannya berikut, apakah forum pengambil keputusan sah? Menurut saya cacat. Nah, di mana kenapa dia cacat? Pertama adalah karena ada satu fraksi yang menolak. Oke. Apa artinya itu? Artinya kalau satu fraksi menolak, jangankan satu fraksi. Satu anggota saja yang menolak, maka tidak boleh diambil keputusan bersifat aklamasi. Mekanismenya tahap berikutnya. Harus diambil dengan pemungutan suara. Saya dulu sering ini, fraksi saya menyetujui. Tapi saya nggak menyetujui. Memang saluran pandangan hak fraksi. Tapi setelah fraksi mengomongkan pandangan dan pendapatnya bla 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 bla, saya sebagai anggota punya kedaulatan penuh, apalagi di paripurna. Saya menyatakan saya tidak sependapat dengan pandangan fraksi. Maka wajib pimpinan DPR mendengarkan pandangan dan pendapat saya walaupun berbeda dengan fraksi. Nah, artinya kalau pandangan saya saja wajib diakomodasi, apalagi melalui putusannya. Maka tidak boleh dilakukan dengan aklamasi, maka harus diambil tahapannya diambil pengambilan suara. Nah, kita kemarin tidak melihat jelas bahwa fraksi PKS menolak, artinya lebih dari satu orang DPR menolak yang namanya Perpu, tidak boleh diketok palu seperti itu. Maka langkah berikutnya, pimpinan DPR harus menyiapkan perangkat untuk pengambilan suara. Biasa itu diambil whiteboard. Nanti tergantung apakah mekanisme pengambilan suara itu tertutup atau terbuka. Kalau menyangkut nama orang, itu tertutup. Tapi kalau menyangkut belit umum, bahwa dia terbuka. Ini kan belit, bukan nama orang. Maka harusnya bersifat terbuka. Maka biasa diambil dengan berdiri. Dicontoh, fraksi yang terbesar. Apakah fraksi terbesar ini PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyetujui Perpu ini, maka berdiri. Dihitung nanti. Oke, 100 orang PD. Terus apakah ada lagi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menolak? Silakan berdiri. Tadi dihitung juga. Ada 1 atau 2, dan ini sering terjadi. Contoh yang sering terjadi dulu adalah yang bertolak belakang, contoh Senturi itu. PKB kan setuju dengan opsi A atau opsi C, saya lupa pada waktu itu. Tapi anggotanya, Ibu Lili Wahid, dia sependapat dengan kita. Dia berdiri lain. Kalau nggak salah kalau di PKB waktu itu Lili Wahid dengan Gus Coy yang sekarang di Nasdem seperti itu. Saya dengan Pak Lutfi itu sering. Saya dengan Pak Kurdi Mukti dari P3 selalu itu berbeda pandangan dengan fraksi, dan itu sah, nggak ada masalah.
Nah, ini yang saya lihat kemarin, DPR tidak melalui paham mengambil prosedural itu. Sekonyong-konyong langsung pimpinan mengetok palu bahwa mengesahkan. Loh, orang ada fraksi PKS menolak, jangan-jangan ada juga PDIP yang menolak. Kan kita lihat tuh, rapat Komisi 3, Artea Dahlan kan begitu kencang tuh. Ya, Masinton Pasaribu juga bilang bahwa ini produk oligarki gitu ya. Iya, oligarki. Terus Beni Karman, ya kan dari Demokrat, ya kan. Dengan Syarif Hasan kencang juga menolak. Nah, itu bisa saja nanti di paripurna berbeda pandangannya. Walaupun Demokrat menyetujui, mungkin anggotanya bisa tidak setuju. Begitu juga fraksi yang lain. Nah, oleh karena itu, menurut saya paripurna kemarin telah mencabut hak paling mendasar, hak yang paling mendasar anggota DPR. Dengan langsung menyatakan seperti itu. Ya, jadi dari prosedur maupun proses pengambilan keputusannya tadi menurut Anda salah semua. Terus apalagi ya, cacat konstitusional. Cacat konstitusional. Apalagi cacatnya selain itu? Ya, cacatnya selain itu kan secara prosedural. Ya. Kalau secara substansi, Perpu ini memang bermasalah. Apa yang bermasalah Perpu ini adalah satu, Perpu ini adalah tak kala Perpu ini dikeluarkan, ada lembaga negara yang dicabut kekuasaannya. Ini yang berbahaya. Ya, tidak boleh. Karena pertama bahwa dia tidak boleh melampaui Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dia tidak boleh mencabut kekuasaan negara lain. Melampaui Undang Dasar, melampaui. Apa yang dilampaui? Hak budgeting DPR. Hak budgeting DPR itu kan diatur pasal 23. Undang-Undang Dasar. Terus hak Undang-Undang Dasar. Terus hak BPK untuk memeriksa. Terus hak siapa lagi? Kemarin orang kan masih bicara masalah hak yudisial. Karena ada kekebalan hukum, pasal 27. Ada satu hak lagi yang belum pernah dibicarakan orang selesai lain. Hak DPD. Tadi yang saya kemukakan ada lembaga hak DPD. Ini harusnya DPD ngomong juga nih. Nah, kan DPD kok cicing wayi nih kayak gitu. Apa cicing wayi? Ya. Kelihatannya kalau kita lihat ini semua lembaga pemerintahan sudah mulai bekerja sama karena begitu undang-undang ini kita banyak yang nyebut ini undang-undang Sakti Mandraguna gitu. Sapu jagat semua, ya. Nah, ini yang kita tolak ombudsman, tapi dalam undang-undang ini berlaku ombudsman pasal 28, ombudsman dalam bentuk lain. Ya kan? Nah, apa yang substansi tadi kita lanjutkan lagi, yaitu pasal tentang hak budgeting. Hak budgeting ini paling prinsip ini. Dia tidak boleh dilakukan gelondongan 3 tahun. Dia harus setiap tahun. Nah, bisakah pemerintah, tadi saya kemukakan, menggeser bisa, tanpa harus mendapat persetujuan DPR lebih dahulu bisa, karena itu menyangkut satuan 3. Dan pergeseran penggunaan anggaran. Jadi kalau alasannya pemerintah ini anggarannya nggak tersedia, itu alasan yang namanya akal-akalan. Abu Nawas, ya kan? Orang tersedia kok. Bisa. Pemerintah bisa menggeser alokasi pembangunan ibu kota baru. Yes. Bisa digeser. Alokasi pembangunan infrastruktur bisa digeser. Alokasi rapat-rapat dinas. Nah, itu namanya belum menggeser, belum ada karena kartu prakerja nggak ada. Mengambil manfaat. Ini kalau dibalap mencuri di tikungan dia. Gitu. Ya. Jadi Perpu ini udah memakan korban kan yang disebut dengan kartu prakerja. Sebentar, saya balik sedikit ke DPR. Dengan tidak ada fungsi-fungsinya tadi dicabut, jadi peran DPR itu jadi seperti apa sekarang ya, Bung? Dia mati suri. Ya kan, bagaimana ada DPR mati suri kayak gitu kok? Orang yang melakukan mati sendiri ya dia sendiri, ya itu yang disebut dengan harakiri, bunuh diri. Jadi DPR tidak bisa lagi membuat anggaran, contoh kontrol tentang defisit anggaran. Nggak bisa ya? Sampai tahun 2020 nggak bisa karena di situ sudah dicantumkan dalam Perpu bahwa boleh defisit anggaran melebihi 3%. Nggak jelas batasnya, hanya minimum 3%. Jadi pemerintah boleh 4%, pemerintah boleh 5%, pemerintah boleh 10%. Jadi defisit anggaran ini kan hanya 2 untuk menutupi. Dari pajak, dari hutang. Nah, pajak nggak akan mungkin dalam kondisi sekarang ini. Padahal otomatis konsekuensinya kan serius ya melanggar undang-undang itu ya. Bisa di-impeach sebenarnya ya. Oh iya, jangankan itu. Apabila melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata krama aja, dengan hal-hal kebiasaan dan kepatutan bisa di-impeach, apalagi melanggar undang-undang dasar. Jadi persoalannya yang melanggar undang-undang dasar ini tidak hanya eksekutif, termasuk legislatif. Bagaimana orang yang mau meng-impeach tapi dia perilakunya melanggar konstitusi juga. Dan DPD juga sebenarnya kena, yaitu pasal DPD omniscient ya.
yang membiarkan DPD melakukan pembiaran. Iya betul, DPD ini gimana dia DPD? Jangan-jangan dia nggak sadar bahwa mereka juga dinihilkan kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin berarti kalau Anda kan termasuk tim yang tadinya menggugat Perpu kan, Bung Yani ya. Nah, sekarang bagaimana setelah ini di undang-undang disahkan sebagai undang-undang? Tahapannya seperti apa? Kan belum sah dia menjadi undang-undang. Ya. Ini kan baru dapat pengesahan DPR karena harus ada mekanisme tanda tangan presiden dan pimpinan DPR masukkan dalam lembaga negara dan berita negara. Itu namanya di dalam perundang-undang disebut teori fiksi. Jadi ini belum mengikat ya. Tapi kalau dia sudah masuk berita negara lembaga negara, tidak boleh rakyat menyatakan bahwa dia tidak tahu bahwa ada hukum itu. Prinsipnya orang itu kan boleh dia dihukum dengan undang-undang setelah dia rakyat atau masyarakat dianggap tahu. Dulu kan kalau zaman kerajaan kan ditaruh di prasasti di depan pasar atau di depan sungai prasasti di bawah pengumuman atau ketok-ketok tong 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 maklumat raja. Oke. Nah, ini dengan teori modern disebut dengan teori fiksi itu yang diundangkan seperti itu. Jadi sekarang kita menunggu 30 hari. Ya. Sekarang masih jadi proses gugatan Perpu masih berlangsung. Masih berjalan. Kemarin kita baru habis sidang tanggal berapa hari Rabu kemarin kalau nggak salah Rabu atau Kamis saya lupa kita sidang dan kan kita itu 3 pemohon yang tokoh-tokoh masyarakat itu sebesar 25-24 orang sesungguhnya banyak ini yang menggugat lebih dari 24 orang hampir 55 lebih itu 55 lebih cuman karena pada waktu kita harus mengejar kecepatan karena ini administrasi kita pada waktu itu di berbagai orang ada kan harus melengkapi KTP dengan NPWP pajak. Nah, jadi ada sebagian itu yang agak terselip. Sehingga kita udahlah masukin dulu nanti kita perbaiki kalau masuk persidangan. Nah, kan 55 kalau nggak salah Mas Harsu ikut juga tuh pemohon prinsipal ya. Iya, betul. Nah, Bung Yani jadi sebenarnya dengan argumen-argumen dan dasar-dasar legal formal yang Anda sampaikan tadi seharusnya tidak ada persoalan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan itu ya. Sangat mudah sebenarnya ya. Nah, kita berharap ini Mahkamah Konstitusi kita sidang kemarin satu pemohon mundur. Jadi tinggal kita pemohon 23 dengan pemohon 24. Pemohon 24 ini LSM anti korupsi. Maki itu. Nah, pemohon 25 ada para advokat tapi dia mundur. Mungkin dia sudah memprediksi ini jangan-jangan nanti Mahkamah Konstitusi tidak berani menegakkan mungkin pandangan. Nah, kita sidang kemarin sudah menyatakan kepada majelis panel karena masih panel minta segera ini diproses dan dibahas segera dibawa ke permusyawaratan hakim supaya sidang ini cepat karena ini sesungguhnya berbeda dengan sidangnya pilpres atau pilkada karena membutuhkan pembuktian angka-angka dan lain sebagainya. Verifikasi data. Kalau ini kan tidak. Hanya ini ada Perpu, silakan pandangan kita sudah menyatakan seperti ini. Berikutnya pandangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah Perpu ini sesuai atau Perpu ini tidak sesuai. Sebenarnya tidak harus membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi kita kemarin sudah mendapat jawaban juga. Ternyata permusyawaratan hakim sudah berjalan, maka sidang ini tetap diteruskan. Nah, nanti tanggal berapa itu saya lupa. Itu akan ada sidang berikutnya yaitu mendengar keterangan dari DPR. Karena DPR menyebut dan keterangan pemerintah. Nah, saya takut nanti gini. Ya kan ini ada juga namanya buying time gitu kan. MK kan. Ini sidang ini terus-menerus dipercepat diperlama-lama ya kan. Akhirnya presiden besok atau lusa tanda tangan Perpu terus dimasukkan lembaran negara sehingga akhirnya objek permohonan menjadi hilang. Karena sudah Perpunya, nah ini yang saya takut. Tapi seharusnya kemudian mengajukan gugatan baru kan, mengajukan dengan kalau itu undang-undang. Kalau itulah langkah itu tetap sudah akan kita siapkan karena kita sungguh-sungguh menganggap bahwa pemerintah ini melanggar konstitusi, maka kita ajukan juga gugatan judicial review itu undang-undangnya. Nah, kenapa kita serius? Gini nih, ini masyarakat ini sering ini, Mas Ersu, yang dibangun opini. Orang yang tidak setuju kita menggugat. Ini seolah-olah kita menggugat ini tidak peduli dengan COVID-19 gitu loh. Orang pemerintah lagi serius, kita kok menggugat kayak gitu. Bukan memberikan dukungan. Nah, itu yang lagi dibangun narasi dan diksi untuk memojokkan kita itu. Justru sebaliknya. Kenapa kita menggugat? Karena kita menganggap pemerintah tidak serius melawan COVID-19 ini.
Ini yang disebut jaka sambung membawa polok itu tidak nyambung. Okay. Mungkin gitu kan. Menggunakan bahasa yang mudah ya, Bang Ahmad Yani. Kalau ini diundang-undangkan, apa konsekuensinya yang buruk bagi masyarakat dan bagi pemerintah, bagi demokrasi kita? Itu mungkin yang lebih mudah bahasanya. Ya, yang pertama tentu ini sudah tidak ada lagi prinsip-prinsip demokrasi yang berjalan. Sebenarnya udah hancur demokrasi kita ya. Iya, karena kekuasaan itu melekat di satu tangan. Ya. Kekuasaan legislatif di satu tangan presiden, kekuasaan eksekutif di tangan presiden, kekuasaan pemeriksaan keuangan di tangan presiden, kekuasaan peradilan pun di tangan presiden. Ini yang menjelma, kekuasaan itu menjelma di satu tangan. Absolut ya. Absolutely dia, betul-betul. Nah, teorinya Lord Acton kan jelas. Kalau absolutely itu cenderung pasti korupsi gitu loh. Nggak usah jauh-jauh lah ini. Siapa yang akan menderita? Rakyat juga. Contoh, pemerintah melihat bahwa anggarannya kurang, maka pemerintah mau utang tanpa persetujuan rakyat. Dia bisa utang suka-suka aja. Dan beban, apalagi tenornya katanya 90 tahun loh. Generasi yang ke 90 tahun itu yang akan menanggung beban utang itu menjadi tidak adil. Seperti itu. Dan kita tidak bisa mengontrol, rakyat tidak bisa mengontrol utang ini untuk apa, digunakan untuk apa, nggak bisa dikontrol. Karena sudah ada undang-undangnya. Ya. Sudah ada undang-undangnya. Kita kalau sudah ada undang-undangnya, warga negara harus taat sama undang-undang, kayak seperti itu. Itu yang kedua. Belum berjalan lama aja kan sudah jelas ini jebol. Kartu prakerja tadi. Kartu prakerja. Kartu prakerja itu 5,6 triliun. Yang melibatkan adalah orang dekatnya istana atau orang dalamnya istana, yaitu staf khusus. Kan 2 staf khusus atau 1 staf khusus itu ya, yang mendapat ya kan penunjukan langsung dalam kartu prakerja itu kan 8 mitranya kartu prakerja. 1 diantaranya kan ruang guru. Nah ternyata kalau kita lacak ruang guru ini katanya milik anak bangsa, miliknya Singapura. Bayangkan kita dalam rakyat makan aja susah, tapi yang diberikan keuntungan adalah Singapura, perusahaannya Singapura. Dapat luar biasa dia. Ternyata kalau mau dilacak lagi, ini saya nggak ahli. Yang namanya IT. Menurut kawan-kawan IT, ini jualan yang namanya jualan aplikasi. Yang kartu prakerja itu dan lain sebagainya seperti itu. Dan melibatkan ada, ini bukan saya menyatakan, Ucok Eskadapi, ya kan? Ucok udah menyatakan bahwa ternyata di kartu prakerja ini ada melibatkan petinggi-petinggi partai politik, koalisi, ya kan, ada melibatkan saudara terdekatnya pejabat di kementerian kayak gitu loh. Nah itu jelas ini artinya. Jadi ada moral hazard ini ya? Ya, moral hazardnya banyak. Jadi moral hazard itu tidak saja pada waktu pelaksanaan, tapi pada waktu menyusun konsep Perpu itu sudah ada moral hazard. Bagaimana ada moral hazard? Loh kita menghadapi COVID-19, tapi Perpunya bicara tentang penyelamatan ekonomi. Penyelamatan perbankan, penyelamatan yang namanya korporasi. Yang diselamatkan ini bukan perbankan, bukan ekonomi, ya kan? Yang diselamatkan itu nyawa rakyat yang seharusnya yang didahulukan. Nah ini yang saya bilang ini jauh api dari panggang. Jadi COVID-19 jauh panggang dari api, kebalik. Jauh panggang dari api. Udah kebalik-balik sekarang. Jauh api dunia dari udah kebalik nih. Jauh api dari panggang. Udah kebalik-balik. Oke, ini penting kita untuk proses penyadaran ini ya, Bang Ahmad Yani ya. Jadi kalau kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, berarti akan mengajukan gugatan baru, yakni undang-undang yang berlaku itu ya. Baik. Ya, gugatan baru ini ternyata kita sudah mendapat dukungan. Kemarin yang banyak sekali masyarakat atau publik, tokoh, purnawirawan yang ingin bergabung. Ya kalau kemarin di samping itu ormas-ormas, baik ormas keagamaan maupun ormas-ormas lain, kepemudaan, itu sudah menyatakan siap untuk bersama-sama menggugat undang-undang Perpu ini. Baik. Saya kira cukup komprehensif penjelasan Anda, Bang Ahmad Yani. Kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi, hakimnya satu-satunya di Indonesia ini yang mempunyai predikat negarawan, bisa betul memikirkan bangsa ke depan ini. Nasib bangsa ke depan ini menjadi sangat penting. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.